memang dalam sejarah perjuangan di Kota Kupang khususnya ini pertama kali. Mungkin akan tercatat dalam sejarah, tapi ini pertama kali untuk melakukan demonstrasi dengan berjilid-jilid. Kalau di Jakarta mungkin ada 2-3 kali ya aksi 212, 2-3 kali jilid, tapi di Kupang 8 jilid, dan kami sedang mempersiapkan jilid yang ke-9 sekarang. Jilid 9 akan segera dilaksanakan ya? Minggu ini kita akan turun kembali ke jalan untuk memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan kami selama ini. Dalam perjalanan memang waktu awal terbentuk itu kurang lebih belasan organisasi pemuda, ada juga organisasi masyarakat, dan juga LSM yang ikut terlibat. Tapi dalam pergerakan mungkin dengan kesibukan mereka masing-masing, akhirnya beberapa pematahan dulu, yang lain tetap melanjutkan. Dan kami bersyukur bahwa dalam perjalanan untuk melanjutkan perjuangan ini, sejak dari aksi damai jilid 5 ya, jilid 5, setelah itu selesai jilid 6, 7, 8, kita memang berkurang. Kita memang mengakui itu bahwa beberapa organisasi itu mungkin sibuk mengurus internal dan lain-lain, sehingga mereka meminta diri menarik diri seperti itu, tidak terlibat dulu, tapi mereka berjanji akan terlibat di waktu-waktu yang akan datang. Nah, untuk jilid 6, 7, 8 kan dalam waktu yang berdekatan. 7 kemarin kita lakukan aksi bisu, 8 kali aksi ke-8 kemarin kita konvoy dan nampak tilas. Ke-9 ini ada lagi skenario yang kita buat. Intinya bahwa kami menepati komitmen kami di aksi yang ke-9, bahwa sepanjang bulan Maret ini kami akan melakukan aksi demonstrasi terus-menerus untuk memperjuangkan keadilan bagi Astrid dan Lael. Bagi kami sama sekali tidak mengenal siapa Astrid dan Lael, jujur saja, tidak sama sekali mengenal. Tetapi panggilan kemanusiaan membuat kami untuk berdiri sama-sama. Kami menguji komitmen kami menguji konsistensi kami dalam pergerakan. Bahkan sampai sekarang militansi dari teman-teman aliansi sangat-sangat luar biasa. Saya bersyukur ya. Saya mulai kenal organisasi itu tahun 2009 ketika masuk dan bergabung di GMKI. Setelah itu pernah 2010-2011 ikut terlibat dalam demonstrasi, terus kemudian bergerak ke sini. Setelah itu 2019 saya stop untuk semua aksi, saya stop. Dan baru mulai ketika Astrid dan lain untuk mengurus bisnis. Kemarin kan saya bisnisnya di bidang properti, kurang lebih 4 tahun saya jadi agen properti. Setelah itu di 2021 dan 2022 ini saya masuk ke menjadi pengembang pemula. Biasalah main 1-2 unit untuk rumah. Di 2021-22 ini baru saya terlibat kembali dalam aksi. Itu perjalanan yang panjang juga. Dan memang dalam perjuangan untuk mencari keadilan bagi Astrid dan Lael ini banyak hal yang hal positif yang kami dapat, tapi juga banyak hal negatif yang kami dapat. Kira-kira seperti apa? Ya, saya ingat 2000 aksi damai jilid 2 ya, kalau tidak salah jilid 2 masuk jilid 3 itu sebagian dari privasi kami dibuka ke media sosial, ada di grup-grup di media sosial. Lalu juga dari teman-teman atau orang-orang yang pada dasarnya sudah tidak menyukai dan tidak mendukung juga mengeluarkan privasi. Berarti seperti di teror itu bisa. Kalau di teror ini belakangan ini sih sejak aksi damai jilid 5, kalau saya sih biasa saja, bahwa dalam mempertaruhkan diri dalam perjuangan itu memang hal biasa bagi aktivis. Itu di teror itu hal biasa. Kalau memang dia jago 1 lawan 1, tapi kalau berkerumun memang agak susah. Tapi
kita bersyukur juga sampai sekarang tidak ada. Kalau misalnya teror di medsos ada, teror via WA ada, teror via telepon ada, tapi untuk sejauh ini mau bertemu tidak. Terornya seperti apa, Bung Kristo? Ya, ada yang mengingatkan, ada teman-teman yang mengingatkan bahwa ada orang-orang tertentu yang sedang mencari, bahasanya seperti itu. Lalu ada telepon-telepon tertentu minta untuk bertemu. Saya ingat itu di Januari itu berapa kali telepon untuk minta bertemu, dan ketika dikonfirmasi balik untuk mau bertemu tidak direspon lagi. Minta bertemu sendiri, kadang juga. Makanya saya selalu dengan teman-teman ini supaya mereka juga tahu bahwa perjuangan kami murni untuk kemanusiaan. Itu kami menggarisbawahi itu, bahwa sepanjang kami bergerak ini dari pihak keluarga sendiri kami tidak saling mengenal. Saya kenal dengan dan akrab dengan Jack, kan akrab dalam tanda kutip untuk permasalahan ini mulai dari bulan Januari. Sepanjang itu belum pernah untuk bercerita panjang dan lain sebagainya. Dan betul-betul kami tidak mengenal. Kalau keluarga Manape kami tahu lah, banyak lah keluarga Manape. Nah, pada dasarnya kami berdiri untuk manusianya, manusia asli dan manusia lain. Dan yang paling membuat kami semua satu hati adalah Lael. Itu mereka. Mungkin para pelaku ini tidak akan menyangka bahwa akan sepanjang ini. Kalau kemarin Astrid saja ya mungkin prosesnya akan berbeda lah. Saya pasti jamin itu. Semua ini karena Lael ya? Lael itu yang membuat banyak orang berdiri. Karena bayangkan dia meninggal di usia berapa bulan? 9 bulan ya? 10 bulan. 10 bulan, masuk 10 bulan kalau tidak salah. Dan ditemukan 10 bulan kemudian. Apa yang menjadi kesalahannya dia? Dia anak kecil yang tidak mengerti urusan orang dewasa. Tapi sayangnya dia menjadi korban dalam kasus ini. Baik, Bung Kristo. Yang terakhir, aksi ini akan dilakukan selama bulan Maret full atau seperti apa? Ya, sepanjang Kapolda NTT tidak mau bertemu dengan aliansi atau perwakilan dari aliansi, sepanjang itu juga kami akan melakukan aksi. Terus khususnya dalam 100 hari kerjanya beliau ini. Itu komitmen kami. Kami sudah melobi, bersurat, melakukan manuver untuk masuk sampai di ruang Kapolda. Bayangkan waktu aksi demo jilid yang ke-6 kita bisa melakukan manuver dan bertemu gubernur. Lalu di saat yang sama di Polda kami manuver untuk bertemu dengan Kapolda. Kami sampai di depan ruangannya. Namun tetap hasilnya nih. Tapi waktu itu memang beliau lagi keluar. Saya langsung bertemu dengan asprinya beliau. Beliau menunjukkan ini foto tiketnya beliau sudah pergi ke Jakarta di waktu yang sama. Jadi memang waktu itu kita tidak sempat bertemu. Dan kami juga melobi ke tingkatan di atas di Polda untuk bisa bertemu. Pertanyaan kami sederhana. Apa sih yang buat Kapolda tidak mau bertemu dengan aliansi? Jadi saya membuat kesimpulan bahwa lebih cepat kita bertemu Tuhan dalam doa daripada ketemu Kapolda NTT. Susahnya minta ampun. Ya sudah, biar kita bertemu Kapolri saja kan. Kebetulan kita juga tahu beliau mau ke Kupang, ke Rote. Apapun kami akan lakukan demi ini ya, demi aksi untuk Astrid dan Lael. Untuk mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Baik, Bung Kristo, mungkin mau pesan-pesan terakhir buat masyarakat yang menanti aksi dan juga menanti keadilan bagi Astrid dan Lael. Kami jujur saja tidak ada intrik uang di dalam, tidak ada intrik politik dalam perjuangan ini. Kami semuanya punya kerja, kami semua punya penghasilan, kami semua punya kesibukan masing-masing. Tapi ketika kami memberi diri di dalam gerakan perjuangan ini sebagai aktivis, ini panggilan moral kami. Aktivis itu kalau dia sudah masuk dalam dunia itu sudah menjadi panggilan moral. Jadi kalau nanti dipuji atau dibenci sama